Indonesia adalah negara dengan beragam potensi daerah. Agar potensi itu bisa berkembang, pemerintah menerapkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Prinsip ini memberi kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mendorong pembangunan yang lebih merata. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Ada 3 bentuk utama menurut Rondinelli: devolusi, dekonsentrasi, dan delegasi. Devolusi memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah. Dekonsentrasi melimpahkan wewenang pusat ke aparat di daerah. Sementara delegasi memberi tugas tertentu kepada lembaga semi-otonom seperti BUMN dan BUMD. Hasil dari desentralisasi adalah otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan program sesuai kebutuhan dan potensi lokal. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan adil. Di Provinsi Lampung, ada sebuah kota yang tumbuh sebagai pusat pendidikan dan wisata keluarga. Kota itu adalah Kota Metro, berjarak 52 km dari ibu kota provinsi Banda Lampung. Nama Metro diyakini berasal dari kata Metrum dalam bahasa Belanda yang berarti pusat, mencerminkan letaknya di tengah Provinsi Lampung. Ada pula versi lain yang menyebut Metro berasal dari kata Mitro dalam bahasa Jawa yang berarti teman atau mitra. Kini, Kota Metro dikenal dengan slogannya Bumi Saiwawai, Tanah yang Indah. Visi pembangunannya diarahkan untuk mewujudkan Metro sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga dengan fokus pada sektor pendidikan, kebersihan, keamanan, dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dalam perjalanan pembangunan Kota Metro, Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran strategis. Bapeda Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 37 Tahun 2017. Sebagai perangkat daerah, Bapeda membantu wali kota menyusun perencanaan, penelitian, pengembangan, serta pengelolaan data dan statistik. Fungsinya meliputi penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan, pembinaan teknis perencanaan daerah, dan tugas lain sesuai arahan kepala daerah. Melalui Bapeda, setiap program pembangunan diarahkan agar selaras dengan prinsip otonomi daerah, yaitu pembangunan yang merata, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Desentralisasi dan otonomi daerah membuka jalan bagi setiap daerah untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Kota Metro dengan visi sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga terus terbenah melalui perencanaan yang matang bersama Bapeda. Inilah wajah daerah yang mandiri, berdaya, dan terus bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Metro Bumi Saiwawai. Yang melatar belakangi desentralisasi adalah pemerataan pembangunan. Kota Metro ini kan awalnya merupakan ibu kota dari Lampung Tengah. Perencanaan salah satunya adalah RPJMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast kami. Bersama saya Aulia Hermisa dan rekan saya. Halo, saya Andre Febriansyah. Kami berdua dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Nah, senang sekali rasanya pada hari ini kita berdua diberi kesempatan untuk langsung ngobrol langsung bagian dari Bapeda Kota Metro ini untuk membahas topik yang menarik, yaitu tentang desentralisasi dan otonomi daerah, yang dengan hal ini desentralisasi berpengaruh dalam pembangunan kota metro. Nah, benar banget Iko. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang sangat paham dari Bapeda Kota Metro. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan lebih dahulu ya Pak kepada teman-teman yang ada di media sana. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Aulia dan Mas Andre dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas kunjungannya di Bapeda Kota Metro. Sebelumnya sudah pernah ke Metro atau Metro bukan? Ya, selamat datang di Kota Metro adik-adik sekalian. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Timo Supriyanto. Ini saya sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan di Bapeda. Kemudian saya didampingi Mas Yulianto, beliau adalah pejabat fungsional perencana. Kemudian Pak Hairul Anwar, beliau adalah pejabat fungsional juga di bidang sosial budaya dan pemerintahan. Jadi mungkin untuk gambaran awal dulu, karena ini kunjungannya ke Bapeda, mungkin tidak jauh-jauh dari seperti apa sih perencanaan di Kota Metro ya. Ini untuk gambaran dulu. Metro itu luasannya hanya 73,21 km. Jadi kecil sekali. Kalau kita itu naik motor dari ujung selatan ke ujung utara itu paling juga 30 menit sudah selesai. Jadi memang sedikit sekali. Terdiri dari 5 kecamatan, ada 5 kecamatan dan 22 kelurahan yang saat ini memang Kota Metro itu sesuai dengan visi misinya, yaitu kalau kita yang di periode 2025-2029 ini visi Kota Metro adalah metro kota cerdas budaya dan religius. Yaitu saat ini kita didukung oleh adanya sarana pendidikan yang sangat banyak ada di. Jadi kita ini di Metro memiliki perguruan tinggi 19. Yang kota kecil ini kita punya 13 perguruan tinggi. Kemudian SMA-nya tingkat SMK, SMA itu ada 17. Kemudian SMP kita ada 27, SD kita ada 62 dan PAUD ada 63. Dan ini itu kaitannya dengan kita mewujudkan Metro ini sebagai kota cerdas dan harus didukung oleh tanah prasarana pendidikan yang memadai ya, dengan jumlah yang banyak. Kita ini artinya Metro ini jadi tempat orang belajar. Jadi siswa atau mahasiswa di Kota Metro ini tidak hanya dari Kota Metro, tetapi juga banyak juga dari luar Kota Metro yang bersekolah atau kuliah di Metro. Memang Metro ini sebagai kota pendidikan dan kota cerdas. Seperti itu. Mungkin itu gambaran dulu ya dari sekalian. Mungkin selanjutnya nanti kita bisa diskusikan apa-apa yang diperlukan dari sekalian untuk terkait dengan seperti apa sih Kota Metro ini. Begitu deh. Pak, mungkin selanjutnya saya akan bertanya terkait topik kita hari ini, yaitu tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, dari menurut Bapak sendiri, desentralisasi itu maknanya gimana ya Pak? Dan bagaimana Bapeda Kota Metro ini menerjemahkan dari makna desentralisasi itu? Iya. Silakan Mas Herul. Terima kasih adik-adik dari Unila. Desentralisasi itu dimulai 2004. Sebenarnya ini adalah pembagian wewenang untuk membangun sentral-sentral pembangunan pada setiap daerah. Makanya disebut desentralisasi. Berawal dari Undang-Undang 2014 nomor 23
Yang melatar belakangi desentralisasi adalah pemerataan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kecepatan kerja, yang outcome finalnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada pemerataan titik-titik pembangunan. Nah, desentralisasi ini disebut juga dengan pembagian otonomi. Otonomi ini ada pembagian urusan-urusan pemerintahan itu, ada yang absolut dan temporer. Yang absolut ini tetap dipegang oleh pemerintahan pusat dan yang temporer dibagikan ke daerah-daerah. Kota Metro sampai saat ini memegang 32 urusan temporer yang diwenangkan oleh pusat pemerintahan Metro. Tentu saja itu harus direncanakan secara baik supaya outcome finalnya meningkatkan kesejahteraan itu dapat. Jadi kalau ada yang lain ikut ditambahkan gitu. Kalau masih mau nambahin. Ya, ini benar yang dikatakan oleh Pak Hairul tadi bahwasanya Kota Metro ini berdiri tahun 1999, yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pendirian Kota Metro, pendirian Kota Madya dari dua Kota Metro, Waikanan dan Lampung Timur. Dan kemudian pada saat itu juga terbitkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juga. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hairul bahwasanya daerah ini ada pembagian kewenangan-kewenangan yang telah diatur di Undang-Undang 32 Tahun 2014 tersebut. Kemudian di Kota Metro ada 32 OPD, yaitu organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana daripada urusan-urusan yang diserahkan pada pemerintah daerah. Kemudian tentunya ada urusan wajib maupun urusan pilihan. Kebetulan urusan-urusan wajib itu Kota Metro telah melaksanakan standar pelayanan minimalnya sebagai penjabaran daripada urusan-urusan wajib yang diwajibkan oleh pemerintah daerah untuk dilaksanakan, seperti urusan pendidikan, urusan kesehatan, gitu kan, pekerjaan umum maupun perumahan serta sosial. Itu menjadi urusan wajib yang harus diangkut oleh pemerintah Kota Metro berdasarkan Undang-Undang 32 tersebut. Sejalan dengan itu, maka Kota Metro ya melalui dinas-dinas tersebut telah membagi habis semua urusan. Rasa demikian mungkin tambahan dari lain. Mungkin awalnya ada pertanyaan di lain. Oke Pak, kalau begitu apakah ada perbedaan yang signifikan yang dirasakan oleh Kota Metro sendiri setelah adanya desentralisasi ini? Tentunya ada. Karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Kota Metro ini kan awalnya merupakan ibu kota dari Lampung Tengah tahun 1999. Kemudian dengan adanya otonomi daerah, Kota Metro berdiri ya. Jadi sekalian ya, jadi berdasarkan Undang-Undang 22 tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian tentunya dengan prinsip-prinsip desentralisasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat pada pemerintah daerah, ini tentunya berdampak positif pada daerah-daerah yang ingin memajukan daerahnya masing-masing termasuk Kota Metro. Jadi pada prinsipnya jelas menimbulkan efek yang positif bagi daerah. Itu ada tambahan dari Pak. Banget ya teman-teman. Tadi kita setelah dengar bahwa desentralisasi itu adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ya Pak untuk mengelola daerahnya masing-masing. Nah, terus saya bertanya-tanya dan teman-teman bertanya-tanya nih Pak terhadap pelimpahan kewenangan tersebut, apakah Bapeda Kota Metro ini sudah diikuti oleh anggaran yang cukup atau sumber daya yang cukup seperti manusia, untuk prasarananya gitu Pak? Maksudnya untuk apa
untuk intervensi pelaksanaan desentralisasi. Iya, benar Pak. Desentralisasi itu kita pembagian kewenangan tentu diiringi dengan sebuah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan juga ini harus terintegrasi antara pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan merupakan satu sistem dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Terkait dengan ketidakcukupan atau cukupan, disinilah ada namanya eksternalitas dan efisiensi. Kalau kita ngomong cukup pasti tidak cukup, tapi bagaimana kita berupaya dengan pembagian wewenang itu diiringi dengan pembagian anggaran pada daerah yang namanya disebut dana transfer ke daerah. Dan itu dana transfer pembangunan ke daerah ini ada yang bersifat alokasi umum, ada alokasi umum wajib seperti DAUKES, yaitu dana alokasi umum spesifik grant, artinya sudah ditentukan oleh pusat peruntukannya, dan ada dana alokasi umum yang bisa kita bisa kita kreatifkan untuk menjadi pembangunan sesuai dengan lokal. Kalau misalnya SDM juga ketika kita mengikuti kebutuhan, ya tentunya masih kurang. Tapi bagaimanapun juga dengan SDM yang ada, kita harus kreatif membangun metro ini. Jangan sampai minimnya anggaran yang ditransfer ke pusat ke daerah. Kita itu metro tidak sampai 1 triliun ditransfer oleh pusat. Yang TKDT kita terakhir 2026 ini sebesar sekitar 650 miliaran. Sisanya dari mana? Dari pendapatan asli daerah. Nah, dari kebijakan pusat, anggaran yang dialokasikan pusat ke daerah itu setiap tahunnya juga banyak efisiensi juga, apalagi dengan sekarang program-program unggulannya Pak Presiden, banyak anggaran pusat yang tertarik kembali ke anggaran daerah yang tertarik kembali ke pusat. Nah, itu mungkin ketika awalnya, sehingga perencanaan ini juga harus perencanaan, ada 2 kinerja yang harus kita akomodir. Ada namanya kinerja pencapaian visi misi kepala daerah. Ada kinerja pencapaian urusan mandatori yang disampaikan pusat ke daerah, itu harus terakomodir dengan dana yang sangat minim dan terbatas itu untuk kota metro, karena ya dana alokasi itu juga menghitungnya dari sumber daya yang ada di belakang, sehingga kita cuma dapat sekian. Nah, 2 kinerja ini harus kita akomodir dalam sebuah perencanaan. Kinerja pencapaian janji politiknya Pak Wali Kota yang terpilih maupun yang terlampau, dan kinerja mandatori yang disampaikan pusat yang harus diselesaikan di daerah. Itu menjadi PR Bapeda untuk membuat sebuah out of the box perencanaan sehingga semua bisa terakomodir. Itu dulu. Mungkin tadi Bapak sebutkan tentang membangun partisipasi masyarakat dalam desentralisasi itu ada ya Pak. Nah, bagaimana? Apakah ada cara khusus yang menurut Bapak untuk bisa mengajak partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Medan? Ya, itu ada ya Mas. Itu ada. Kita tata kelola pemerintahan kolaboratif yang di-rate oleh dunia oleh global, itu juga kita terapkan di Kota Metro dalam semua sistem perencanaan sampai dengan intervensi pelaksanaan itu harus melibatkan masyarakat. Jadi secara pentahelik antara pemerintahan, akademisi, masyarakat, dan media itu menjadi satu dalam sistem perencanaan pembangunan. Realisasinya di mana? Perencanaan pembangunan kita rencanakan pada level terkecil. Jadi level klaster kelurahan ada namanya musyawarah pembangunan tingkat kelurahan. Disitulah kita mengakomodir semua aspirasi masyarakat, termasuk sampai ke organisasi kepemudaan bahkan anak-anak. Jadi
misalnya di anak ada anak-anak menyampaikan aspirasinya terhadap pembangunan, kita akomodir pada level terkecil dulu, tingkat kelurahan, kecamatan, baru sampai ke musyawarah pembangunan di tingkat kota. Jadi pentaheli tata kelola pemerintahan pada kota Metro saya yakini sudah berjalan dengan maksimal. Mungkin ada tambahan dari Mas Ru. Artinya gini, tadi saya mengatakan di dalam pola perencanaan di Kota Metro ini tentunya melibatkan partisipasi masyarakat, semacam pemberdayaan. Kita telah anggarkan di masing-masing kelurahan itu 200 juta itu digunakan untuk membangun kelurahan-kelurahan yang ada dan memberdayakan masyarakatnya. Kita anggarkan 200 juta itu terbagi menjadi kegiatan sarana prasarana kelurahan maupun kegiatan, dan yang kedua kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di sana telah kita anggarkan seperti pembangunan yang bersifat mikro yang bisa dikerjakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Dalam hal ini Pokmas kita pacu supaya mereka ikut serta dalam membangun. Makanya kita anggarkan 200 juta itu untuk membangun sarana-sarana kecil seperti drainase, conblok gitu kan, kemudian parking block itu kita serahkan ke masyarakat gitu. Kemudian pemberdayaan masyarakat seperti bagaimana untuk menurunkan stunting kan. Kebetulan Kota Metro dalam pencapaian stunting cukup bagus juga. Ini merupakan peran-peran masyarakat bagaimana untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Metro. Sehingga seperti itu. Pak, tadi kan saat Bapak Metro itu sudah menjelaskan terkait partisipasi aktif masyarakat melalui perencanaan PKL. Iya. Ada nggak sih Pak tantangan dalam perencanaan tersebut, Pak? Banyak Mas tantangannya. Salah satunya yaitu keinginan dan itu. Kita sendiri keinginannya banyak, apalagi mengejar misalnya sekarang visinya Pak Wali Kota dan Pak Wakil itu Smart City di Metro kan itu. Terusnya Smart City ini juga partisipasi masyarakat sangat antusias. Misalnya pelaksanaan Smart City pada kelurahan itu di samping masyarakat ingin membangun infrastruktur dasar yang ada di masyarakat, dengan notabene kebutuhan anggarannya sangat besar. Jadi di musrah itulah masalah kita kembalikan lagi kepada masyarakat pada musyawarah pembangunan. Mereka diminta untuk menentukan prioritas apa yang mau diprioritaskan dulu pada tahun ini di kelurahan A, kecamatan A, sehingga bisa kita akomodir dalam keuangan Kota Metro. Kalau itu tantangan terbesar sebenarnya. Tantangan terbesar pembangunan infrastruktur ini diiringi dengan transfer daerah yang sangat kecil, dan pendapatan asli daerah Metro itu juga sangat besar sebenarnya kalau dibandingkan dengan persentasenya, tetapi dalam hakikatnya itu kecil. Pendapatan asli daerah yang kita bisa untuk merealisasikan infrastruktur itu juga terbatas, karena pendapatan asli daerah kita dari jasa kesehatan, misalnya pada rumah sakit. Nah, rumah sakit ini mempunyai sistem keuangan tersendiri namanya BLD, Badan Layanan Umum, yang mereka sendiri bisa meningkatkan BLD, tapi pembangunannya hanya untuk mereka. Jadi dana rumah sakit misalnya penghasilannya 1 tahun 350 miliar, itu kita tidak bisa tarik secara serta-merta untuk dibangunkan pada kelurahan dengan masyarakat dan itu. Nah, disinilah partisipasi aktif masyarakat yang kita minta dari level kelurahan sampai kecamatan untuk mereka sendiri menentukan prioritas mana yang akan kita laksanakan pada tahun ini, tahun berikutnya, sampai dengan pencapaian misi pada tiap-tiap kelurahan. Nah, itu sangat berarti dan sangat menantang, apalagi dengan menghadapi karakter tim masyarakat Metro ini. Walaupun di Lampung juga latar belakangnya dan sensitivitas emosionalnya itu berbeda dengan di kabupaten lain.
itu mungkin deh. Itu ada yang tambahin Pak. Ya, memang sudah sangat jelas ya tadi dijelaskan oleh Pak Hairul. Temanya sebelum perencanaan itu memang kita mulai dari tingkat paling bawah, dari musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan yang diikuti oleh elemen-elemen masyarakat di bawah, dari lembaga pemasyarakatan kelurahan itu ada PKK, ada RPR, RT, RW, Posyandu, Karang Taruna, itu mendiskusikan kira-kira apa yang menjadi program usulan dari kelurahan. Dan memang pada saat musrembang itu bebas masyarakat untuk menyampaikan dia ingin seperti apa. Kalau kita di pemerintah daerah di Bapeda dalam menyampaikan rambu-rambunya sesuai dengan visi misinya kota metro, kita akan bawa kemana arah dari visi misinya kota metro tersebut. Tapi usulan dari masyarakat itu kan beraneka ragam ya. Nah itulah maka dibutuhkan adanya mereka memiliki prioritas, karena tidak semua usulan itu bisa kita laksanakan dalam waktu tahun itu, karena juga kita punya keterbatasan. Seperti tadi disampaikan, anggaran kita yang punya batasan dari pusat yang kita yang terbatas juga, pendapatan anggaran kita juga terbatas. Tentunya kita harus memiliki skala prioritas, mana hal-hal yang kita prioritaskan duluan bisa kita laksanakan tahun ini, atau bisa kita menjadi PR dilaksanakan di tahun depan. Tapi prinsipnya apa yang menjadi usulan-usulan dari masyarakat itu yang menjadi prioritas, dan itulah dasar kita akan program menentukan program dan kegiatan yang akan kita laksanakan di kota metro seperti itu ya. Jadi Mas Didi, Mungkin untuk tantangan-tantangan tadi yang Bapak sampaikan itu, apakah ada, jika melihat ke depan, apakah ada rencana untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? ya tentu kita dengan melakukan ini melalui proses perencanaan ya. Perencanaan itu kan kalau kita saat ini baru saja selesai menyusun dokumen rencana pembangunan daerah yang dari 2025-2029. Nah itulah sebagai rambu-rambu awal akan seperti apa proses tahapan-tahapan pembangunan kita selama 5 tahun ke depan. Dan tentunya memang banyak sekali ya tantangan-tantangan yang untuk kita mewujudkan maunya masyarakat itu tidak semuanya mudah begitu saja. Maka kita dalam perencanaan itu disusun tadi RPJMD, kemudian kita rencana pembangunan, rencana strategis tahunan, kemudian kita lanjutkan ke rencana kerja tahunan di OPD untuk sebagai acuan agar dalam maksudnya itu agar jalur dulu sesuai tracknya, nggak melenceng. Artinya dengan adanya jalur itu menjadi kita punya nih prioritasnya seperti apa untuk ke jalur tersebut. Mungkin itu Mas Heru. Tantangan itu pasti ada ya. Dari hasil-hasil kita mengakomodir masyarakat dalam rencana pembangunan, tentunya juga secara etnokratik kita punya teori perencanaan dari awal bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat sehingga muncullah partisipasi masyarakat dan itu. Nah, identifikasi masalah ini kita prioritaskan mana yang menjadi prioritas masalah yang akan kita tangani dan kita rencanakan secara periodik, mengingat anggaran kan. Dengan pengklasteran masalah itu digabungkan dengan itu kan hanya salah satu sumber perencanaan bagaimana pemerintah mengakomodir partisipasi masyarakat secara bottom up kan gitu. Ada juga sumber perencanaan yang diawali memang dari atas secara mandatori. Yang kedua menanggapi isu, sehingga kita juga mengakomodir juga mengidentifikasi potensi-potensi daerah selain yang diamanatkan oleh pusat daerah. Kita punya potensi apa di daerah?
ketika potensi daerah itu mampu mengatasi masalah-masalah yang ada masalah di masyarakat, menghadapi tantangan itu, cukup kita merealisasikannya dengan potensi daerah yang ada, kan gitu. Jadi semua hal yang berkaitan dengan masalah yang ada di masyarakat, keinginan masyarakat, kita tuangkan menjadi sebuah strategi pembangunan. Nah, dari strategi pembangunan ini ada yang namanya arah kebijakan. Arah kebijakan itu secara waktu, tempat, dan kapan itu kita laksanakan. Misalnya kecamatan ini butuh ini nih, tantangannya ada di Metro Selatan untuk membangun pariwisata. Nah, di arah kebijakan akan kita laksanakan pada tahun berapa, dan untuk yang lainnya ngerem dulu kecamatan yang lainnya. Jadi itulah kita harus mampu memprioritaskan juga secara bottom up maupun secara mandatory urusan. Mungkin itu deh. Ada yang ditanyakan nanti sih. Kan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bapeda Kota Medan itu adalah buat perencanaan. Salah satunya adalah RPJMD kan. Ya. Ada nggak sih Pak dalam perencanaan RPJMD itu program atau kebijakan yang emang khusus ada di Kota Metro dan mungkin bisa menyangkut terkait pendidikan, karena Kota Metro sendiri itu dikenal sebagai kota pendidikan oleh masyarakat Lampung sendiri. Intinya itu yang disebut dengan program prioritas. Artinya kita masing-masing daerah tentu memiliki program prioritas sesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Misal yang dari sumber daya alam yang bisa dijadikan unggulan itu bisa menjadi prioritas. Kita di Kota Metro kita sektor pendidikannya itu sebutannya dengan program prioritas, dan ini menjadi bagian dalam kita menyusun RPJMD mana yang menjadi prioritas di yang akan menjadi program prioritas di Kota Metro dan menjadi terwujud menjadi dalam satu visinya Kota Metro sebagai kota cerdas dan seperti itu. Kalau secara karakteristik Metro itu unik ya. Uniquely-nya di Metro itu ada di mana? Metro itu dulu sebuah daerah agraris. Daerah agraris untuk menjadi sebuah kota modern itu ada namanya tahapan industrialisasi dalam teori kan. Tapi Metro tidak melakukan industrialisasi. Kenapa? Tidak ada pabrik di Metro. Apalagi pabrik besar. Kita langsung loncat ke kota jasa yang seharusnya dari secara teori pengembangan kota agraris atau pertanian itu masuk dulu ke tahap kota industrialisasi. Berdirinya pusat-pusat industri, baru dia menuju kota berbasis jasa. Nah, ini juga unik. Tidak semua kota di Indonesia ini mengambil sebuah misi atau visi langsung ke smart city. Ini juga kami dipertanyakan oleh pemerintah pusat. Berani ya Metro ngambil smart city sebagai visi pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, ini yang membedakan Metro dengan yang lainnya. Walaupun Metro pada tahun 2022 mulai 2021 dijadikan sebagai lokus fokus pada penerapan implementasi 100 kota cerdas di Indonesia kan gitu. Nah, ini ditangkap oleh Pak Wali Kota sebelum beliau menjabat, sehingga beliau mempunyai visi kota cerdas. Implikasinya apa terhadap perencanaan? Tidak semua indikator perencanaan pembangunan yang ada di Kota Metro itu ada di kabupaten kota provinsi Lampung, jangankan provinsi Lampung. Se-Indonesia pun yang mengambil visi kota cerdas itu tidak semua, hanya ada beberapa kan gitu. Nah, inilah uniknya Metro. Ketika kita sudah diarahkan membuat sebuah visi kota cerdas, penuangan perencanaan dan isu strategisnya juga kita arahkan ke sana. Walaupun dalam perencanaan pembangunan itu kita harus selaras dengan RPJMN, selaras dengan RPJMD-nya provinsi dalam jangka menengah ya. Ada rambu-rambu indikator utama pembangunan yang tidak bisa kita abaikan, harus tertuang di perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam jangka panjang juga. Nah, seperti misalnya
kita ngambil sebuah indikator perencanaan pembangunan ini implikasi implementasi kota cerdas, kota metro. Itu bukan hal yang mudah. Itu unik. Tidak ada di seluruh kabupaten kota di Indonesia yang mengambil indikator itu kita berani ngambil. Kenapa? Ya untuk smart city pun kita akan menerjemahkannya secara bertahap tuh. Karena smart city ini bukan hal yang mudah kan. Walaupun ekspektasi beliau itu misalnya ke Jenewa anggarannya 1 tahun itu bisa 1 triliun, metro 1 triliun jadi. Tapi bagaimana kita membuat sebuah perencanaan mengenai kota cerdas itu sesuai dengan karakteristik daerah. Artinya cerdas bukan berarti hanya utilitas pada perkotaannya, cerdas dulu masyarakat. Cerdas masyarakatnya bukan berarti hanya cerdas pendidikannya. Cerdas masyarakat itu bukan hanya cerdas pendidikan pada level misalnya pendidikan anaknya semua pada level pendidikan formal yang berada setara dengan diploma atau sarjana. Nah, bukan hanya itu, tetapi kita mengarah kepada masyarakat yang cerdas, bagaimana dia bisa mengaitkannya dengan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan usaha masyarakat secara cerdas. Kalau utilitas kota cerdas yang menggambarkan kecerdasan sebuah kota, itu akan kita realisasikan per tahun itu misalnya infrastruktur pelayanan publik. Kita sudah punya MPP kan, mall pelayanan publik, kita akan bertransformasi menjadi digital. Jadi misalnya kawan-kawan yang secara elektronikasi, misalnya masyarakat bisa membuat KTP dari rumah, kita akan mencoba membuat sebuah MPP digital dan command center. MPP digital ini misalnya sampai mau membuat layak izin tentang apa gitu, cukup pakai Android ataupun pakai desktop ataupun laptop, itu kita bisa mendaftar dari rumah dengan visualisasi MPP Kota Metro. Itu depan mudah-mudahan terrealisasi dalam 5 tahun ini. Jadi tidak perlu data. Ketika open, buka pintu gerbang udah MPP Metro, kita mau kemana, di situ sudah kita rencanakan menjadi otomasi sistem. Nah, mungkin tapi outputnya kan ada yang memang secara SOP, ada yang sehari jadi, ada yang 2 hari jadi, atau ada yang bahkan hitungan jam jadi. Misalnya sampai di rumah mengakses jam 8, jam 11 tinggal ngambil. Itu akan kita coba terjemahkan dalam transformasi kota cerdas. Ini tidak ada di kota cerdas, hanya ada di metro. Dan visi kota cerdas di Indonesia juga tidak ada yang mengambil, hanya ada beberapa. Kita termasuk dalam urutan 100 implementasi kota cerdas di Indonesia. Itu mungkin deh. Sangat informatif banget ya penjelasan dari Bapak Heru tadi. Pak, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman media atau masyarakat Kota Metro untuk mendukung agar lebih proaktif dan memanfaatkan ruang otonomi daerah lebih baik dalam Kota Metro itu? Baik, adik-adik sekalian, saat ini kan kita ini baru saja memasuki dengan kepala daerah yang baru ya di tahun ini. Kita juga baru saja menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahunan 2025-2029 dengan visinya Kota Metro kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius. Maka kita juga tidak mungkin kita dapat mewujudkan visi tersebut tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat, baik itu masyarakat, kemudian akademisi, sektor swasta, yang media. Itu maka kita juga membutuhkan semua kerjasama dari seluruh elemen untuk dapat mewujudkan terwujudnya visi Kota Metro yang akan dibangun pemerintahan kota. Ya, artinya dengan kita tujuk ya, kita gotong royong bagaimana untuk membangun Kota Metro. Kami yakin Kota Metro ini akan terwujud sesuai dengan visi dan misinya, yaitu menjadikan Kota Metro yang cerdas, berbasis jasa, budaya dan religius. Demikian, dengan semua elemen kita ayo bergerak bersama-sama untuk memajukan Kota Metro bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing. Peran sebagai petani kah, peran sebagai swasta kah, atau peran sebagai yang lain, sebagai pemerintah atau sebagai masyarakat. Demikian,
dari Pak Eri. Mungkin wabil khusus untuk kawan-kawan adik-adik mahasiswa ya. Kami menyambut positif semua kontribusi tersebut. Kontribusi misalnya dalam sebuah upaya pencapaian aspirasi masyarakat khusus mahasiswa, kalau saya berharap tajam analisis tentang membangun. Yang kedua, kontribusikan ke pemerintah daerah menjadi sebuah masukan ke pemerintah daerah. Artinya pencapaian aspirasi itu kalau dulu kita anarkis, sekarang kita secara teknokratik. Jadi kawan-kawan mahasiswa bebas melihat metro, itu sama metro ya, melihat metro dalam segi apa. Misalnya pada kawan-kawan mahasiswa sospol untuk pemerintahan, pernah kajian gitu secara mendalam. Hasil kajiannya sampaikan ke kami, sampaikan yang menggunakan sehingga kami ingat dengan apa yang terjadi di masyarakat, sampaikan dengan teknokratik, artinya dengan akademik. Menurut kajian mahasiswa Unila Sospol begini, tunjukkan ke Pak Wali Kota, misalnya disebutkan untuk kalau terkait dengan perencanaan pembangunan pasti disebutkan terkait dengan sosial dan humanity mungkin harus dimensiasi. Itu yang kami harapkan untuk adik-adik mahasiswa. Lakukan kajian mendalam, jangan hanya persepsi opini. Kajian mendalam, gabungkan dengan ilmu yang sudah didapat, sampaikan kepada pemerintah, bukan hanya di metro, di mana silakan. Sehingga yang tadinya kami mungkin terlewati secara ilmu sosial politik yang ada di masyarakat, kami belum ke arah sana. Nah, yang kami harapkan secara peta akademisi tadinya salah satu mahasiswa. Di sana mahasiswa melakukan kajian di Metro Utara, Metro Selatan terkait sosial politik di kelurahan yang kami tidak tahu dan mungkin terlewatkan, disampaikan. Itu harapan kami, sehingga penuangannya dalam perencanaan pembangunan kami sudah membantu pemerintah. Kontribusinya membantu pemerintah untuk mengkaji isu strategis. Itu yang kami harapkan khusus untuk mahasiswa seperti dia. Wah, udah nggak terasa ya nih kita dari obrolan ini banyak mendapatkan informasi dari Bapak ya, bagian dari Bapedakta Metro. Nah, dapat kita simpulkan bahwa desentralisasi itu sangat berpengaruh pada pembangunan daerah, dan bisa diingat di sana bahwa kota yang maju itu lahir dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya yang bermanfaat. Semoga obrolan kita kali ini bisa menambah insight dan wawasan bagi para pendengar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Aulia Hairunisa Dan saya Andre Febriansyah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.